saya yang berjudul Beriman Secara Katolik. Saya sendiri mulai mengenal iman Katolik sejak bersekolah di Sekolah Marijuana Bondongan. Kemudian di SMP kelas 3 saya belajar untuk dibaptis sebagai katekumenat di Gereja Santo Fransiskus Assisi Bogor. Saya belajar kurang lebih selama 1 tahun dan dibaptis pada tanggal 24 Desember tahun 1983 dengan mengambil nama baptis dari orang kudus yaitu Santo Stefanus yang riwayatnya dapat kita lihat di Kisah Para Rasul 7 ayat 1-60 yang wafat menjadi martir karena membela keyakinan iman kepada Yesus sehingga ia mati dilempar batu atau dirajam. Saya mengimani bahwa menerima Tuhan Yesus adalah suatu karunia dari Allah yang telah memilih saya untuk menjadi murid atau pengikutnya, untuk diselamatkan dari dosa dan maut, sehingga beroleh keselamatan kekal di dalam Kristus. Saya sendiri sebenarnya adalah keluarga yang bukan dari keluarga Katolik. Orang tua saya Buddha. Tapi puji Tuhan, saya sangat beruntung bahwa Allah telah memilih saya menjadi pengikutnya. Baik, kita akan lihat pada Roma bab 6 ayat 23 yang berbunyi, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dan di Efesus bab 2 ayat 8-9 yang berbunyi, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Dari kedua ayat ini sudah jelas bahwa hanya di dalam Yesus adalah keselamatan. Tuhan Yesus dengan pengorbanannya telah menebus kita dari dosa dan maut untuk diselamatkan di dalam keselamatan kekal di surga. Sehingga kita sebagai orang-orang yang telah dipilih sungguh sangat beruntung untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih, mari saya ajak untuk mengenal iman Katolik. Saya jelaskan secara ringkas dalam beberapa materi di bawah ini. Semoga ini dapat menambah pengetahuan bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku terkasih. Mari kita melihat yang pertama adalah sejarah agama Katolik. Sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab suci Perjanjian Baru atau Injil, umat Katolik meyakini bahwa Yesus adalah Mesias yang dinubuatkan dalam kitab Perjanjian Lama. Secara historis, Yesus lahir dari rahim seorang wanita yang bernama Maria yang dikandung oleh Roh Kudus di kota Bethlehem, terletak di Palestina yang pada masa kekuasaan Raja Herodes. Dalam perjalanan untuk mewartakan kabar keselamatan, Yesus telah memilih 12 para rasul yang akan melaksanakan tugas pewartaan berikutnya. Yesus mulai mewartakan kabar gembira bersama para rasul ketika berumur 27 tahun. Ia mulai mengajarkan ajarannya di Galilea dan kemudian ajarannya menyebar di kalangan orang Palestina dan daerah sekitarnya. Kemudian setelah 4 tahun memberikan pengajaran, Yesus wafat di kayu salib. Kemudian ditentukan Simon Petrus sebagai muridnya adalah pimpinan dari Gereja Katolik yang kita kenal sebagai Paus pertama yang bertempat sekarang di Vatikan Roma. Kemudian di abad 380 Masehi, Katolik diakui sebagai agama resmi di Kaisaran Romawi oleh Raja Konstantin Agung. Kemudian kita akan masuk mengenai yang kedua adalah ciri-ciri dari gereja Katolik. Ciri-cirinya yaitu pertama adalah gereja yang satu. Artinya
gereja sebagai komunitas atau komunio orang beriman Katolik yang beragam tetapi tetap satu. Hal ini dapat terjadi karena Allah yang menyatukan gereja Katolik melalui Roh Kudus-Nya sebagai pemersatu. Yang kedua, cirinya adalah gereja yang kudus. Artinya, melalui gereja Katolik, Allah berkehendak untuk menarik orang-orang agar hidup dalam kekudusan. Allah berkehendak untuk menyelamatkan dan menguduskan orang yang dipanggilnya melalui wafat dan kebangkitan putranya Yesus Kristus. Ciri yang ketiga adalah gereja yang Katolik. Artinya Katolik yaitu umum, universal, dan utuh. Bisa diartikan sebagai terdiri dari tiga. Yang pertama, gereja Katolik yang hidup di dunia. Berarti hidup di tengah segala bangsa yang tersebar di seluruh dunia dengan segala keragamannya. Yang kedua, gereja Katolik berupaya untuk menjamin ajarannya tetap utuh, benar, dan universal. Yang ketiga, gereja Katolik mau menampilkan dirinya yang terbuka untuk mewujudkan karya keselamatan Allah bagi semua orang. Ciri yang keempat adalah gereja yang apostolik. Artinya, keberadaan gereja Katolik sangat berkaitan dengan panggilan dan perutusan para rasul yang diberikan oleh Yesus pada saat itu. Meski keberadaannya selalu mengacu pada gereja zaman para rasul, tetapi gereja Katolik selalu mengalami perkembangan dan pembaharuan terus-menerus disesuaikan dengan perkembangan zaman. Kemudian, Katolik mengajarkan tentang tanda salib. Ketika orang Katolik mengawali doa, maka selalu membuat tanda salib dengan rumusan dalam nama Bapa disentuh kening, dan Putra disentuh bagian dada, dan Roh Kudus disentuh pada bahu sebelah kiri, dan Amin disentuh pada bahu sebelah kanan. Dapat dilihat pada video yang akan saya tunjukkan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Apa artinya tanda salib? Orang beriman Katolik meyakini bahwa Allah mempunyai satu Allah atau Esa dengan tiga pribadi, yaitu Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Tiga pribadi ini mempunyai satu hakikat yang setara, yang kita kenal dengan Tritunggal Maha Kudus, di mana Allah yang Maha Kuasa dan Maha Sempurna dapat mengubah dirinya menjadi tiga pribadi yang mempunyai relasi yang dinamis satu sama lain dan mempunyai peran masing-masing untuk mewujudkan karya keselamatannya kepada manusia ciptaannya. Allah Bapa sebagai pangkal dan tujuan segala sesuatu menyelamatkan manusia di dalam diri Yesus sebagai Allah Putra yang menjelma sebagai manusia, dan Allah Roh Kudus sebagai pribadi yang hadir dan berkarya sebagai penghibur dan penolong manusia di bumi setelah Yesus naik dan kembali ke surga. Ketiga pribadi ini sungguhlah misteri, sehingga tidak dapat dengan mudah dipahami dengan akal budi semata. Karena itu, bila bisa diterangkan, maka Allah bukanlah sebagai Allah yang maha kuasa yang melebihi batas akal dan pikiran manusia yang serba terbatas. Jadi terimalah ini dengan iman yang penuh atas kekuasaan Allah yang tak terbatas. Dan kita percaya bahwa Allah sangat mengasihi kita sebagai manusia dengan segala upaya dan karunia-Nya. Yang keempat adalah tentang syahadat. Apa artinya syahadat? Merupakan rumusan singkat mengenai pokok-pokok keyakinan atau pengakuan iman Katolik yang dalam bahasa Latinnya kita kenal dengan credo. Ada rumusan syahadat. Yang pertama adalah syahadat para rasul atau kita kenal dengan syahadat singkat, dan syahadat Nikea Konstantinopel yang kita kenal dengan syahadat panjang. Meskipun rumusannya berbeda,
tetapi keduanya tetap satu dan sama sebagai pokok-pokok iman atau pengakuan iman Katolik. Baik Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan bacakan syahadat singkat yang berbunyi, Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang, mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kemudian kita akan bacakan syahadat panjangnya yang berbunyi, Aku percaya akan satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan segala sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan, dan akan satu Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal. Ia lahir dari Bapa sebelum segala abad, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah benar dari Allah benar. Ia dilahirkan bukan dijadikan, sehakikat dengan Bapa, segala sesuatu dijadikan olehnya. Ia turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Ia dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria dan menjadi manusia. Ia pun disalibkan untuk kita. Waktu Pontius Pilatus, ia menderita sampai wafat dan dimakamkan. Pada hari ketiga ia bangkit menurut kitab suci. Ia naik ke surga, duduk di sisi Bapa. Ia akan kembali dengan mulia, mengadili orang hidup dan yang mati. Kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya akan Roh Kudus, Ia Tuhan yang menghidupkan. Ia berasal dari Bapa dan Putra, yang serta Bapa dan Putra disembah dan dimuliakan. Ia bersabda dengan perantaran para nabi. Aku percaya akan gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Aku mengakui satu pembaptisan akan penghapusan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan hidup di akhirat. Amin. Kemudian yang kelima adalah kitab suci. Kitab suci biasanya disebut scripture, yang berasal dari kata Latin script. Artinya tulisan yang bersifat netral, tetapi kemudian dipakai untuk kitab yang suci atau sakral. Penulisan kitab suci ini ditulis oleh orang yang berbeda, dengan latar belakang yang berbeda, dan waktu yang berbeda. Menurut pandangan teologis, bahwa kitab menjadi kitab suci karena penulisan diilhami atau wahyu dari Allah. Kitab suci sendiri untuk umat Katolik terdiri dari dua bagian besar, yaitu Perjanjian Lama yang terdiri dari 46 kitab yang dikelompokkan. Yang pertama adalah Pentateuch, terdiri dari 5 kitab, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Kemudian yang kedua adalah kitab sejarah, terdiri dari kitab Yosua, Hakim-Hakim, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga kitab kebijaksanaan yang terdiri dari kitab Ayub, Mazmur, Pengkhotbah, dan sebagainya. Kemudian yang keempat adalah kitab para nabi yang terdiri dari kitab Yesaya, Yeremia, Yeskiel, dan sebagainya. Sedangkan Perjanjian Baru terdiri dari 27 kitab yang dikelompokkan terdiri dari yang pertama adalah Injil, terdiri dari 4 kitab yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Kemudian yang kedua adalah Kisah Para Rasul. Yang ketiga adalah surat-surat yang terdiri dari surat Paulus,
surat kepada orang Ibrani, dan surat Katolik. Dan yang terakhir adalah kitab Wahyu dari Rasul Yohanes. Kemudian kita lanjutkan, ada 5 perintah gereja. Apa sajakah 5 perintah gereja? Yang pertama adalah rayakan hari raya yang disamakan dengan hari Minggu. Yang kedua, ikutilah perayaan Ekaristi pada hari Minggu dan pada hari raya yang diwajibkan. Dan janganlah melakukan pekerjaan yang dilarang pada hari itu. Kemudian yang ketiga, berpuasa dan berpantanglah pada hari yang ditentukan. Yang keempat, mengaku dosalah sekurang-kurangnya sekali setahun. Yang kelima, sambutlah tubuh Tuhan pada masa Paskah. Kita bisa lihat bahwa pada perintah gereja yang pertama, kedua, dan kelima, di mana orang beriman Katolik harus merayakan Ekaristi. Karena dengan merayakan Ekaristi merupakan merayakan misteri karya keselamatan Allah, yaitu mengenang kembali peristiwa perjamuan terakhir yang diadakan oleh Yesus bersama para muridnya. Dengan merayakan Ekaristi, kita mengimani dengan menerima tubuh dan darah Kristus menjadi sumber keselamatan bagi kehidupan kita sebagai umat beriman Katolik. Nah, kita lihat pada perintah ketiga. Nah, perintah ketiga ini kita lakukan selama Prapaskah, di mana Gereja Katolik memberi peraturan tentang pantang dan puasa untuk umat Katolik. Ini menjadi suatu kesempatan untuk menghayati pertobatan dengan laku mati raga. Pantang dilakukan sebanyak 8 kali, yaitu hari Rabu, 6 hari Jumat, dan 1 hari Jumat Agung. Pantang adalah mengurangi atau menghilangkan suatu kesukaan seperti pantang daging, pantang sambal, pantang rokok, dan sebagainya. Disesuaikan dengan pribadi orang masing-masing. Sedangkan puasa yang diwajibkan 2 kali, yaitu pada hari Raya Rabu Abu dan Jumat Agung. Untuk puasa Katolik yang dilakukan adalah makan kenyang sebanyak 1 kali. Selanjutnya ada 10 perintah Allah. 10 perintah Allah yang dikenal dengan Dekalog adalah berperan untuk membangun kebersamaan hidup sebagai bangsa Yahudi. Loh batu pertama terdiri dari perintah 1-3 berkaitan dengan kasih manusia kepada Allah. Loh kedua terdiri dari perintah 4-10 berkaitan dengan kasih manusia kepada sesamanya. 10 perintah ini diberikan Allah kepada Musa di Gunung Sinai. Dan 10 perintah ini juga tetap berlaku bagi umat beriman Katolik untuk menaati perintah Allah. Ada 10 perintah. Yang pertama adalah jangan menyembah berhala, berbaktilah kepadaku saja, dan cintailah aku lebih dari segala sesuatu. Yang kedua, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan tidak hormat. Yang ketiga, kuduskanlah hari Tuhan. Yang keempat, hormatilah ibu bapamu. Yang kelima, jangan membunuh. Yang keenam, jangan berzina. Yang ketujuh, jangan mencuri. Yang kedelapan, jangan bersaksi dusta tentang sesamamu. Yang kesembilan, jangan mengingini istri sesamamu. Dan yang terakhir, yang ke-10, jangan mengingini milik sesamamu secara tidak adil. Kemudian kita lanjutkan tentang doa-doa orang Katolik. Kita tahu bahwa doa adalah pertemuan antara pribadi Allah dengan manusia yang saling mengasihi, saling mencari, dan saling merindukan. Doa adalah bersatu dengan Allah, yaitu dengan membangun persahabatan dengannya, menyampaikan permohonan kepadanya. Doa merupakan makanan rohani bagi tubuh kita. Anda dapat berdoa pribadi untuk menyampaikan penyembahan, rasa syukur, permohonan dan pengampunan.
Dalam gereja Katolik memiliki banyak doa-doa pribadi yang tersedia bagi umat beriman dalam puji syukur, di antaranya doa novena, doa litani, doa rosario, doa meditasi, doa Bapa Kami, doa Salam Maria, dan sebagainya. Kemudian selanjutnya mengenai sakramen-sakramen. Yang dimaksud dengan sakramen adalah tanda yang ditetapkan Yesus Kristus untuk memberikan rahmat yang khusus bagi tiap-tiap situasi perjalanan hidup manusia untuk melanjutkan karya penyelamatan Allah melalui Kristus. Hal ini terdapat pada Injil Yohanes 14 pada ayat 18 yang menyatakan pemenuhan janji Kristus bahwa Dia, Yesus, tidak akan meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Maka melalui sakramen Allah mengirimkan Roh Kudus-Nya untuk memberi makan dan menguatkan kita. Ada 7 sakramen dalam gereja Katolik. Yang pertama adalah sakramen pembaptisan. Sakramen baptis merupakan sakramen yang pertama kali umat Katolik terima sebelum mereka menerima sakramen lainnya. Pada saat penerimaan, kita diperciki air, kemudian diolesi minyak, serta diberi kain putih dan lilin bernyala. Hal ini melambangkan bahwa kita telah dibersihkan dari dosa asal dan siap menjadi terang bagi sesama. Dengan menerima sakramen baptis, kita telah diangkat menjadi anak Allah dan digabungkan dengan gereja yang menjadikan kita anggota tubuh Kristus serta siap diutus untuk berbuat baik kepada semua orang. Pembaptisan hanya dapat diterima 1 kali untuk selamanya. Yang kedua adalah sakramen penguatan atau dikenal dengan sakramen krisma. Di dalam sakramen krisma, umat gereja Katolik menerima kepenuhan Roh Kudus yang menjadikan umat Katolik menjadi lebih dewasa secara rohani dan menjadikannya saksi-saksi Kristus yang memiliki tanggung jawab besar. Seperti halnya dengan sakramen baptis, sakramen krisma hanya diterima 1 kali seumur hidup. Kemudian yang ketiga adalah sakramen Ekaristi. Kristus mengasihi gerejanya tanpa batas dengan memberikan tubuh dan darahnya sendiri kepada setiap anggota keluarganya di dalam perjamuan Ekaristi. Ekaristi merupakan penyempurnaan dari perjamuan Paskah Perjanjian Lama yang ditandai dengan kurban anak domba yang membebaskan orang-orang Israel dari dosa. Dalam Ekaristi, Kristuslah anak domba Allah yang menjadi kurban untuk menghapus dosa-dosa kita. Dan karena itu kita memasuki perjanjian baru yang membebaskan kita dari kematian kekal. Perayaan syukur atas kasih Allah lewat pengorbanan Tuhan Yesus Kristus dirayakan setiap kali kita mengikuti misa atau sakramen Ekaristi. Pada saat Ekaristi, kita mengenang kembali karya keselamatan Yesus Kristus bagi manusia yang terjadi melalui wafat dan kebangkitannya. Yang keempat adalah sakramen pengakuan dosa atau tobat. Setiap orang pernah berbuat dosa, dan dosa ini merusak hubungan antara manusia dengan Tuhan, membuat kita menjadi tidak senang dan tidak bahagia. Oleh karena itu, Bapa menganugerahkan kepada kita sakramen tobat atau pengakuan dosa. Pada sakramen ini kita mengakui dosa-dosa kita kepada imam atau pastor. Karena Yesus Kristus sendiri telah memberikan kuasanya kepada para imam untuk melepaskan umat dari dosa. Melalui sakramen tobat, kita menerima pengampunan dosa dari Allah Bapa, beserta rahmat yang dapat membantu kita untuk menolak godaan dosa, sehingga akan menjadikan kita hidup lebih damai. Kemudian yang kelima adalah sakramen pernikahan. Sebagian besar orang dipanggil untuk kehidupan berumah tangga. Melalui sakramen perkawinan atau pernikahan,
Tuhan memberikan rahmat khusus kepada pasangan yang menikah untuk menghadapi berbagai macam tantangan yang mungkin timbul, terutama sehubungan dengan membesarkan anak-anak dan mendidik mereka untuk menjadi para pengikut Kristus yang sejati. Dalam sakramen perkawinan terdapat 3 pihak yang dilibatkan, yaitu mempelai pria, mempelai wanita, dan Allah sendiri. Yang keenam adalah sakramen tahbisan atau imamat. Para imam merupakan orang yang dipanggil secara khusus oleh Tuhan Yesus. Untuk menjawab panggilan Tuhan, mereka harus mengikuti pendidikan di sekolah seminari menengah, tinggi, serta menjalani masa orientasi di pastoral di tengah umat. Setelah menyelesaikan tahap pendidikan, mereka akan ditabiskan oleh uskup untuk menjadi seorang imam. Pada saat ditabiskan, mereka menerima sakramen imamat dengan mengucapkan janji untuk taat kepada pimpinan gereja Katolik, untuk hidup miskin dan selibat atau tidak menikah. Dan yang terakhir adalah sakramen urapan orang sakit. Alkitab mengatakan agar jika kita sakit, maka panggillah penatua gereja untuk mendoakan dan mengurapi kita dengan minyak di dalam nama Tuhan. Dan doa yang didoakan dengan iman ini akan menyelamatkan yang sakit dan mengampuni dosa-dosanya. Oleh karena itu, sakramen pengurapan orang sakit dimaksudkan adalah untuk menguatkan orang yang sakit tersebut dan membersihkan jiwanya dari dosa jika ia dan mempersiapkannya ketika bertemu dengan Tuhan. Demikianlah Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Semoga materi yang saya sampaikan ini bermanfaat dan menambah pengetahuan kita tentang Katolik. Silakan dibagikan video ini kepada teman-teman yang membutuhkan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.